Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umairah dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk memenuhi tugas manajemen keuangan lanjutan, di sini saya ingin menjelaskan tentang financial distress. Financial distress adalah peristiwa penurunan kinerja keuangan perusahaan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Bagi perusahaan, financial distress adalah salah satu kondisi penyebab kebangkrutan yang paling sering. Sebab berbeda dengan penurunan laba biasa, nominal kerugian karena financial distress bisa sangat besar hingga mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Adapun indikator financial distress, yang pertama ada kategori A. Indikator financial distress kategori A adalah kondisi-kondisi luar biasa berbahaya yang hampir 100% akan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Beberapa indikator financial distress yang bisa masuk kategori ini misalnya kebakaran, uang investasi, dan pelanggaran hukum berat. Guna menangani ini, perusahaan memerlukan bantuan legal dari pengacara. Lalu ada kategori B. Indikator financial distress kategori B adalah terjadinya kerugian secara terus-menerus pada perusahaan akibat hal-hal mayor, seperti krisis ekonomi, kekurangan pendanaan, dan kegagalan memenuhi ekspektasi investor. Cara terbaik menangani indikator financial distress kategori B adalah dengan menjual aset atau mengurangi biaya. Lalu ada kategori C. Financial distress kategori C adalah kondisi yang terjadi karena kendala-kendala internal seperti kurang efektifnya strategi perusahaan, penagihan piutang yang bermasalah, kerusakan, dan sebagainya. Cara terbaik menangani indikator financial distress kategori C yaitu bisa meliputi perbaikan strategi perusahaan, pemecatan orang-orang bermasalah, dan perekrutan orang baru yang lebih berkualitas. Lalu ada kategori D. Indikator terendah financial distress adalah kategori D, yaitu kejadian-kejadian kecil yang menyebabkan inefisiensi atau kerugian keuangan. Indikator financial distress satu ini paling sering terjadi di dunia bisnis dan solusinya bisa beragam sesuai sumber masalahnya. Selain memahami indikator financial distress, ada pun jenis-jenis financial distress. Yang pertama yaitu ada economic failure. Economic failure yaitu kegagalan sistem ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara atau kawasan. Salah satu contoh jenis financial distress satu ini misalnya inflasi tidak terkendali, kritis moneter, dan menjadi korban bubble ekonomi. Yang kedua ada business failure. Selain karena faktor ekonomi di luar perusahaan, financial distress juga dapat berbentuk business failure atau kegagalan bisnis dalam mencapai target-target keuangan perusahaan. Financial distress jenis ini dapat diakibatkan berbagai sektor, yaitu mulai dari pemasaran, produksi, sampai divisi keuangan sendiri. Yang ketiga ada technical insolvency. Technical insolvency adalah jenis financial distress yang terjadi akibat kegagalan perusahaan melunasi liabilitas jangka pendeknya, seperti hutang dagang, tagihan bulanan, dan gaji karyawan. Idealnya, technical insolvency tidak terjadi berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam periode kurang dari 1 tahun. Lalu yang keempat ada bankruptcy insolvency. Jenis keempat financial distress adalah kelanjutan dari technical insolvency, yaitu bankruptcy insolvency. Financial distress ini akan terjadi jika perusahaan terus-menerus mengalami kegagalan membayar liabilitas jangka pendek dan berpengaruh ke kegagalan pembayaran liabilitas jangka panjang. Lalu yang kelima ada legal bankruptcy. Jenis terakhir financial distress adalah legal bankruptcy atau kebangkrutan karena masalah hukum. Legal bankruptcy dapat terjadi karena bankruptsi insolvensi atau pelanggaran berat lain yang dilakukan perusahaan sehingga akhirnya mengharuskan perusahaan dipilotkan di pengadilan. Setelah dijelaskan, sekarang kita mengetahui apa itu financial distress, indikator, dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, perusahaan juga harus tahu penyebab dari financial distress bisa terjadi, agar perusahaan dapat menghindarinya. Yang pertama yaitu ada perencanaan bisnis kurang baik. Penyebab financial distress yang pertama adalah perencanaan bisnis kurang baik, entah itu dari segi pemasaran, produksi, distribusi, dan keuangan. Jika operasional perusahaan tidak direncanakan dengan tepat dan seksama, terutama dari segi penganggaran biaya, maka perusahaan berpotensi mengalami financial distress. Yang kedua ada arus kas bermasalah. Pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress sangatlah besar.
Apabila keuangan perusahaan memiliki arus kas tidak lancar, maka bisnis terancam mengalami financial distress dalam kurun waktu singkat. Yang dimaksud kelancaran arus kas di sini bisa meliputi kelancaran penagihan piutang, pembelian bahan baku sesuai kebutuhan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada struktur modal terlalu beresiko. Selain arus kas, pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress dari segi struktur modal juga sangat signifikan, terutama untuk jangka panjang. Jika perusahaan terlalu banyak didanai liabilitas atau utang, maka perusahaan akan terancam kena legal bankrupsi dan dipilotkan. Lalu yang keempat ada kerugian secara operasional. Penyebab financial distress yang terakhir adalah kerugian terus-menerus secara operasional. Jika divisi pemasaran terus mengalami kegagalan memenuhi target, maka perusahaan terancam mengalami financial distress, baik karena gagal melaksanakan kewajiban operasional maupun gagal memuaskan investor. Agar terhindar dari faktor-faktor penyebab financial distress, ada pun cara mencegah financial distress. Yang pertama, fokus pada likuiditas bisnis. Cara pertama mencegah financial distress adalah dengan fokus pada memperlancar arus kas dan cadangannya. Demi mewujudkan ini, ada beberapa upaya yang bisa perusahaan ambil. Misalnya menggunakan jasa anjak piutang untuk menagih hutang dagang, lalu membentuk tim pemasaran dengan achievement tinggi, sampai memilih instrumen investasi minim risiko. Yang kedua, ada buat strategi perusahaan guna menghadapi masa terburuk. Upaya berikutnya untuk mencegah financial distress adalah membuat berbagai cadangan strategi guna menggantikan strategi utama, termasuk strategi menghadapi kondisi terburuk. Oke, seperti yang sudah dibahas tadi, faktor penyebab financial distress bukan hanya internal, tapi juga eksternal perusahaan. Jadi pastikan perusahaan punya strategi adalah guna menghadapi eksternalitas seperti krisis moneter, inflasi, dan sebagainya. Yang ketiga, tetapkan batas dalam memberikan utang dagang. Utang dagang adalah salah satu penyebab tidak lancarnya arus kas perusahaan. Dari segi pemasaran, utang dagang memang baik karena bisa meningkatkan penjualan. Akan tetapi, jika penagihannya kurang baik, maka dampaknya juga buruk dari segi finansial. Oleh sebab itu, pastikan perusahaan tidak memberi terlalu banyak hutang dagang pada konsumen. Lalu yang keempat, ada jaga keseimbangan neraca pembayaran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress adalah signifikan. Sehingga pastikan perusahaan memiliki neraca pembayaran seimbang, tidak terlalu banyak hutang ataupun piutang. Lalu yang kelima, ada menyiapkan asuransi untuk kondisi tak terduga. Cara terakhir mencegah financial distress adalah menyiapkan asuransi untuk berbagai sektor beresiko dalam perusahaan. Misalnya asuransi tenaga kerja, mesin, dan aset berharga. Dengan menyiapkan asuransi, perusahaan dapat mendapatkan bantuan likuiditas saat finansial bisnis bermasalah sehingga menghindari kebangkrutan. Sekian penjelasan tentang financial distress. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.